Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi SMK Mutu TJKT nih, kali ini Pak Guru akan tunjukkan cara membongkar PC ya. Nah, ini PC-nya masih utuh seperti ini. Ini PC-nya, terus ini alat dan bahannya kita cukup pakai obeng saja nih. Nah, ini obengnya betul bisa bolak-balik, bisa min, bisa plus, mulai ya. Oke ya, kita langsung tumpuk saja seperti ini ya. Ingat di bagian mainboard ini yang di bagian bawah. Nah, harusnya ada obengnya sebelah sini. Ini obengnya sudah saya lepas bautnya ya, jadi ini sudah ada bautnya. Kalau sudah diambil bautnya, tarik ke belakang. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Di dalam sini, ini untuk komputernya Pak Eko tuh ada bagian-bagian nih. Ada power supply, mainboard, RAM, fan, ini hard disk, ini CD-ROM ya. Jadi pertama-tama kita lepas kabelnya dulu aja. Ini kabel ini kita lepas ya, kabel dilepas semua. Nah, ini udah lepas bagian belakang ini ya, lepas juga casingnya. Bautnya dikumpulkan, jangan sampai ketukar. Ini untuk baut casing ya, bautnya seperti ini, kelihatan ya, ini bisa. Nah, ini baut casing, casingnya buka keluar. Oke, ini kemana mas sudah dirapikan, jadi udah paten. Saya lepas untuk casingnya dulu aja. Wow ya, PSU nya, kabel-kabel yang di PSU kita lepasin semua dulu. Nah, kalau sudah lepas ini ya, kabel yang di mainboard dilepas semua. Ini juga sama, lepas. Nah, ya, kabel sudah dilepas. Kalau kabel dari sini dari power supply sudah dilepas semua, tinggal dilepas power supply-nya dulu. Bautnya, untuk lepas bautnya itu harus silang posisinya ya. Posisinya silang. Nah, ini kebetulan komputernya Pak Eko tuh udah kotor banget, ini belum dibersihkan. Nah, ini namanya power supply ya, power supply-nya kotor ini. Bautnya kita pisahkan. Berikutnya kita lepas kabel-kabel ini nih ya, saya lupa nggak potong. Kita lepas mainboardnya saja. Usahakan gunakan obeng yang ada magnetnya. Ini ada magnetnya ya, nempel. Ini baut mainboard. Nah, ini udah dilepas ya. Ini berarti ada RAM-nya. RAM ini SSD serinya NVMe 256, dan ini adalah fan ya, fan untuk heatsink, pendingin ya. Ini berikutnya kita lepas untuk harddisknya. Harddisk kita lepas, harddisk kita lepas. Ini namanya harddisk, kapasitasnya ini 500 GB. Oke, ini harddisk sudah saya lepas. Tinggal berikutnya
untuk kabel-kabelnya gunakan tang potong ya. Nah, ini namanya tang potong, tok saja. Nah ini tali tisnya kita lepas karena kita mau bongkar semua, kita beresin. Ini yang merah namanya adalah kabel SATA ya. Ini kabelnya seperti ini, kelihatan ya, ini kabel SATA. Oke, berikutnya saya akan lepas apa nih, ada lagi nggak ini yang mau saya lepas? Mungkin ini SSD nya saya lepas. Ini kebetulan storage-nya banyak sekali. Ini SSD kapasitasnya 120 GB, ini ukuran 2,5 inch. Berikutnya saya akan lepas namanya CD-ROM atau DVD drive. Oke, ini ya, ini namanya DVD drive, sekarang udah jarang dipakai sih. Nih, ini kabel SATA-nya kita beresin dulu karena kotor ya. Ini kabel SATA ada 3. Terus nah ini yang perlu diingat, kabel-kabel ini salah satunya adalah ini yang biru nih, ini untuk kabel USB 3. USB 3 tuh ini ya, kelihatan ini USB 3 pakainya ininya ke mainboard. Terus nah yang ini ada kabel untuk audio, ada tulisannya nih HD audio, nih HD audio ya, kelihatan ya. Berikutnya ada USB, ini USB yang 2.0. Nah kabel-kabel yang di sini namanya front panel ya. Ini ada tombol restart, USB 3, audio output, audio input, USB biasa, tombol power. Oke. Nah ini katanya dengan ini. Yang pertama itu ada HDD LED, ini lampu untuk indikator hard disk. Berikutnya ini ada power SW, ini untuk lampu indikator power pada casing ya. Berikutnya lagi ada tombol reset yang warna biru ini, ada keterangannya reset SW atau reset switch. Ini yang hijau dan putih ini power LED, berarti ini lampu power. Terus yang paling belakang ini yang putih, ini fannya kotor, saya lepas juga. Wah ini bautnya main. Nah ini namanya back panel belakang ya, biar nggak ada tikus atau cicak masuk ke dalam mainboard, dalam casing ini. Ini harusnya pakai kunci. Nah, ini karangan ini. Ini namanya baut darurat. Saja pakai resting baja ringan ya. Wow, ini udah kotor sekali. Ini fans tambahan ya, atau casing kipas tambahan. Ini kotor sekali. Ini sudah saatnya harus dibersihkan. DC 12 volt 0,1 ampere kapasitasnya. Nah ini motherboard, ini cara bongkar RAM-nya. Ini ada pengaitnya warna putih, tinggal dipencet gini aja. Ini caranya, dipegang sininya, pencet 1 2, ini bisa dilepas. Ini RAM, namanya RAM. Ini kapasitasnya berapa ini? 8 GB DDR3 ya, disitu kelihatan ini RAM. Terus ini yang paling kecil ini yang kayak RAM, ini SSD.
Nah, ini kita lepas ya. Nah, ini namanya SSD NV2, sorry, NVMe M2, kapasitas 256 by Vigen. Nah, terus berikutnya ini heatsink fan untuk prosesor, pendingin prosesor. Ini juga sudah kotor banget. Nah, ini baru kita butuh bank min. Ini ya, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, pojok-pojok ya. Ini juga sama, pojok tarik ke atas. Nah, kayak gini. Ini dia yang namanya prosesor ya. Ini prosesor. Ini jenis ke gen berapa ini? Gen 6. Ini prosesor. Cara lepasnya bagaimana? Ini pengaitnya ditekan, tarik keluar. Nah, nanti akan buka seperti ini ya. Nah, ini cara masangnya, lihat di bagian sini. Kelihatan nggak ini? Bintangnya. Bintangnya ini digunakan untuk arahnya supaya tidak kebolak-balik ya. Jangan sampai salah masuk. Nah, ini prosesornya i5 Gen 6. Kita pasang lagi. Ini harus hati-hati sekali ya, karena sekarang tuh pinnya bukan lagi di prosesor tapi sudah di bagian mainboard. Jadi kalau mainboardnya ini sampai rusak ya sudah, harus ganti ya.